Peoplelogy, welcome back to Cocokology Channel with me, Sela Miteng. Dan kali ini gue akan membahas sebuah kisah yang lagi heboh banget, yang lagi viral banget. Karena ini menyangkut pembunuhan seorang ART yang dilakukan oleh salah satu semifinalis MasterChef Malaysia. Kalau kalian penasaran, jangan di skip dulu videonya dan langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, jadi seperti yang tadi gue bilang, ini tuh terdakwanya adalah seorang mantan finalis dari MasterChef Malaysia. Memang kalau misal di Indonesia ya nggak gitu terkenal, tapi kalau di Malaysia sana udah pasti terkenal banget. Karena gue akan menceritakan background dari pelakunya. Jadi pelakunya ini bernama Etika Nurashikin atau Atika Siti Nurashikin yang biasa dipanggil Etika. Berusia 33 tahun. Nah, beliau ini merupakan semifinalis dari ajang MasterChef Malaysia tersebut. Dan sama halnya seperti di Indonesia, MasterChef juga di sana adalah reality show yang booming banget, yang besar banget, dan pastinya banyak disukai oleh netizen. Kalau di sini ada jurinya itu si Renata, ada Chef Arnold, ada Chef Juna. Ya mungkin di sana juga sama kayak gitu pastinya kan. Udah gitu ditambah lagi karena dia ikutnya di sesi kedua, ini kan masih baru banget tuh sesi kedua, masih penasaran dong orang-orang pastinya. Jadi ya udah lebih terkenal lagi lah. Kalau di sini sih ya nggak tahu tuh siapa Atika ini, tapi ya di Malaysia ini bener-bener kasusnya heboh banget. Jadi si Atika ini itu juga dari backgroundnya dia sendiri juga backgroundnya sebenarnya bagus. Prestasinya sebagai MasterChef, dia mendapat juara keempat dan dia juga mempunyai latar pendidikan yang bagus banget. Dia ini lulusan dari Universitas Sabah Malaysia. Dia mengambil jurusan geologi dan dia juga sempat bekerja di salah satu perusahaan oil company di Malaysia sana sampai akhirnya dia memutuskan untuk resign dan menjadi ibu rumah tangga yang tentunya jago masak. Dan juga salah satu pelakunya yang lain adalah suaminya sendiri nih. Suaminya itu bernama Muhammad Amre Yunus, berusia 40 tahun. Beliau berprofesi sebagai kontraktor di Malaysia sana. Jadi memang latar belakang keluarga mereka ini sebenarnya keluarga yang terpandang gitu ya. Keluarga bukan dari yang keluarga ece-ece juga, yang penghasilannya juga lumayan besar. Dan dari buah hasil pernikahan mereka memiliki 3 orang anak. Anak-anaknya ini juga masih kecil-kecil banget gitu. Dan yang anak terakhirnya ini si Bontot ini juga masih disusui oleh si Atika ini. Ceritanya ini berawal ketika Atika dan suaminya si Yunus ini kembali ke apartemennya. Apartemennya ini berada di Amber Tower, Lido Avenue, Jalan Lintas Penampang, Malaysia. Jadi ini apartemennya juga apartemen yang mewah ya. Dan kayak tadi gue bilang itu mereka tersangka kasus pembunuhan. Dan yang kalian mau tahu, korbannya ini adalah warga negara Malaysia yang berasal dari Indonesia. Tepatnya dari daerah Hila-Hila, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oke, gue kasih tahu background dari si korbannya ini. Korbannya ini berusia 28 tahun. Dia bernama Nur Afiah Daeng Damin. Iya, dari beberapa artikel yang gue tahu, kalau Nur Afiah Daeng Damin ini memang berasal dari Indonesia. Tapi dia sudah menjadi warga negara Malaysia karena memang pada saat dia dilahirkan, kedua orang tuanya itu sedang merantau di Malaysia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi warga negara Malaysia. Tapi memang Daeng Damin ini sering banget pulang pergi bolak-balik Indonesia, Malaysia, sampai dia juga menamatkan sekolahnya di SMP itu di Sulawesi ya, tepatnya di Bulukumba itu. Dan dia juga menikah di sana. Lalu barulah di semua artikel yang gue baca itu, mereka ini si Nur Afiah dan juga suaminya ini pindah ke Malaysia untuk mengadu nasib. Dan di Malaysia itu mereka kerjanya gak barengan ya. Nur Afiah ini kerja di tempat lain, suaminya kerja di tempat lain. Sampai akhirnya 2 tahun ini si Nur Afiah bekerja di rumahnya Etika.
Jadi kisah ini berawal pada saat bulan Desember tahun 2021 lalu, di mana ketika si sang pelaku atau si Etika dan juga suaminya Yunus ini pulang dari liburannya. Ketika mereka sampai di apartemennya itu, buka pintu terus dia ngelihat ada ART-nya ini tergeletak, si Nur Afiah ini sudah tergeletak, terbujur kaku dan tidak bernyawa lagi gitu. Lalu mereka panik, kemudian mereka melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian Malaysia tentunya. Kepolisian Malaysia ini langsung melakukan investigasi di apartemen tempat mereka tinggal gitu ya. Pada saat dilakukan investigasi, dilakukan penyelidikan, olah TKP dan lain sebagainya, mulailah terlihat ada hal-hal yang janggal. Tapi pada saat itu pihak Etika dan juga Yunus atau suaminya ini bilang ke keluarganya Nur Afiah ini bahwa Nur Afiah itu meninggal secara wajar karena penyakit bawaan yang diderita oleh Nur Afiah. Suaminya tuh dikasih tahu karena emang sempat lost contact nih. Suaminya Nur Afiah ini diberitakan dia terakhir ketemu sama Nur Afiah itu pada bulan Januari tahun 2021 dan mereka intens nih komunikasinya sampai tiba-tiba di bulan Juli tahun 2021 nih nggak ada komunikasi apa-apa lagi nih, jadi kayak hilang kabar aja gitu. Nur Afiah nggak ngubungin suaminya, nggak ngubungin keluarganya sampai akhirnya di bulan Desember itu dikabarin sama majikan dari istrinya bahwa istrinya ini telah meninggal dunia. Nah, tadi yang gue bilang kan, polisi tuh waktu udah melakukan olah TKP dan lain sebagainya mulai ada yang janggal nih. Akhirnya di hari itu juga jasad dari Nur Afiah ini diotopsi dan kemudian di tanggal 14-nya keesokan harinya hasil dari otopsinya keluar nih guys. Dan kalian tahu apa? Ternyata pihak kepolisian memberitahukan atau mempublikasikan bahwa di jasad Nur Afiah ini banyak banget bekas siksaan, bekas pukulan dan juga sekujur tubuh Nur Afiah ini penuh dengan luka bakar. Rambutnya plontos kayak bener-bener dibotakin secara paksa gitu ya. Sekujur tubuhnya melepuh, penuh dengan luka bakar, banyak luka-luka yang kalian bisa tahu lah ya. Kalau misalnya orang disiksa tuh pasti ada bekas-bekas lukanya gitu. Dan ini di sekujur tubuhnya Nur Afiah didapati bekas-bekas luka. Dan setelah dicek lagi seluruh CCTV dan pihak keamanan di apartemen, barulah diketahui bahwa loh ini kalau misalnya mau dibilang perampokan, pintu rumah nggak dijebol. Jendela juga aman aja, masih pada tempatnya dan nggak ada yang rusak sama sekali. Nggak ada bekas congkelan, nggak ada bekas nerobos masuk secara paksa. Bahkan Nur Afiah sendiri pun juga nggak punya musuh siapa-siapa. Orang dia juga baru kok merantaunya ke Malaysia setelah dia pindah dari Indonesia gitu. Jadi mulai nih curiga lah polisi. Bener-bener mencurigai si Etika dan juga suaminya. Karena dicek pun di CCTV apartemen ini nggak ada tuh. Ada orang-orang asing gitu yang berusaha masuk ke apartemen mereka atau ada gerakan-gerakan mencurigakan dari orang-orang yang ingin menerobos masuk tuh nggak ada sama sekali. Pokoknya benar-benar semuanya itu aman aja dari tanggal 10 sampai tanggal 13 di mana pada saat itu Etika dan juga suaminya nih sedang melakukan liburan. Akhirnya pihak kepolisian memutuskan bahwa Etika dan juga suaminya ini adalah terdakwa dalam kasus pembunuhan Nur Afiah Daeng Damin. Karena memang terbukti bahwa setelah diotopsi tadi jasadnya ini benar-benar seperti orang yang disiksa gitu ya. Dan satu-satunya terdakwa yang bisa polisi bener-bener langsung udah ini gue yakin banget kalau ini pembunuhnya ya cuman si suami istri ini aja karena gak ada orang lain dari CCTV dan lain sebagainya tuh gak ada orang lain, hanya ada mereka berdua aja. Akhirnya diciduklah mereka, dibawa ke kantor polisi. Nah dari sana tuh mulai dikonfrontasi lagi sampai akhirnya sepasang suami istri ini mengaku bahwa mereka memang melakukan hal-hal keji itu kepada ART-nya. Kalian mau tahu guys alasannya apa? Dengan gampangnya mereka tuh beralasan bahwa mereka tuh stres di tempat kerjanya, banyak tekanan segala macam sampai akhirnya mereka melakukan penyiksaan kepada ART-nya itu. Wah luar biasa juga nih orang ya. Bisa-bisanya loh dia melakukan bener-bener melakukan tindakan keji, tindakan tidak terpuji, disiram. Jadi katanya tuh
si Nur Afia ini kenapa badannya itu sekujur tubuhnya penuh luka bakar, melepuh semua itu karena disiram, bukan cuman disiram set gitu, enggak, tapi bener-bener dimandiin gitu loh, sampai bener-bener hancur gitu jasadnya, melepuh-melepuh. Itu karena disiram oleh si Etika itu. Padahal di situ ada suaminya bukan ngelarang, tapi dia malah ngebantu Etika untuk melakukan kekejaman kepada Nur Afiah ini. Dan bukan sampai di situ aja. Nih ngelihat si Nur Afiah ini udah hampir meregang nyawa, mereka bisa-bisanya ninggalin dan pergi jalan-jalan, pergi liburan. Balik lagi dengan PD-nya bikin laporan ke pihak kepolisian. Tapi bodohnya mereka bikin laporan tuh gak mikir panjang lagi. Mereka gak kayak beralih apa segala macem, nyari tahu dulu. Ya bisa-bisanya datang ujuk-ujuk langsung bikin laporan, ya ada yang meninggal di rumah. Emang polisi oneng apa gimana? Ya polisi otomatis langsung ngecek CCTV, langsung nanya pihak keamanan dari apartemen. Ya langsung ketahuan lah kalau mereka dalang dibalik kematiannya Nur Afiah ini. Dan yang kerennya nih guys, jadi setelah mereka ditahan di polisi gitu ya, terus pihak pengacara dari Etika ini minta keringanan lah kepada pihak kepolisian gitu. Katanya Etika lagi sakit, dia harus dibawa berobat dulu, dan katanya anaknya ini masih menyusui, jadi mintalah keringanan segala macam. Cuma kerennya lagi, hakim di sana tuh tidak mengabulkan, mengingat apa yang dilakukan Etika ini sangat luar biasa kejam terhadap ART-nya gitu. Dan sampai kasus ini gue ceritakan kepada kalian, memang keputusan pengadilan ini belum diterbitkan secara umum gitu ya, karena keputusan pengadilan itu akan dibacakan pada tanggal 22 Februari tahun 2022 ini. Dan terdakwa akan dikenakan pasal 302 KUHP Malaysia tentunya. Dengan pasal tersebut itu mengatur hukuman mati. Jadi hukuman untuk Etika dan juga suaminya Muhammad Amre Yunus itu adalah hukuman mati kalau mereka terbukti bersalah dan menghilangkan nyawa dari Nur Afiah ini. Gila ya, sadis banget, bisa-bisanya gitu loh. Nur Afiah ini bukan baru kerja sebulan 2 bulan sama mereka. Nur Afiah ini bekerja sudah hampir 2 tahun bersama dengan Etika dan suaminya. Terus karena mereka kesel aja gitu di tempat kerjanya, memperlakukan si Nur Afiah ini sekejam itu gitu. Menurut kalian gimana guys? Apakah hukuman mati adalah hukuman yang tepat untuk sepasang suami istri ini? Mengingat apa yang mereka lakukan tuh luar biasa, dan mereka juga gak punya belas kasihan gitu. Ketika ngelihat seseorang di depan matanya hampir meregang nyawa, bukan dibawa ke rumah sakit atau ditolongin, malah ditinggal, dan bisa-bisanya mereka bohong ke pihak kepolisian kalau mereka nggak tahu apa-apa. Gak tahu nih, tiba-tiba pulang udah meninggal aja, ya nggak mungkin banget kan. Tiba-tiba pulang ada orang meninggal dengan kondisi pintu dan lain sebagainya nggak ada kerusakan sama sekali gitu. Kacau banget sih, akhlakless banget menurut gue. Segila itu dan sekejam itu. Menurut gue sih udah pantas banget kalau hukuman mati atau hukuman seumur hidup adalah hukuman yang tepat untuk mereka berdua ini. Harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Oke, baiklah kalau gitu kita sama-sama tungguin apa keputusan dari hakim di tanggal 22 Februari 2022 nanti. Anyway teman-teman, kita udah sampai di akhir cerita. Thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian ada sesuatu hal lagi yang mungkin bisa melengkapi informasi dari apa yang gue sampaikan, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Karena mungkin ada miss juga nih apa yang gue sampaikan. Atau kalau kalian punya cerita seputar true crime, cerita horor, cerita mistis, atau cerita apapun yang seru-seru banget, boleh banget langsung DM ke Instagramnya @cocokologi.channel. Karena kita lagi ada giveaway nih, makanya langsung di follow juga nih Instagram @cocokologi.channel. Oke, baiklah kalau begitu jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu ketika gue upload video terbaru. Gue Sela Miteng undur diri, yaudah, bye-bye.